untuk atribut continue terlebih dahulu. Ada dua langkah ya. Jadi kalau data yang kita miliki itu atributnya bersifat continue, itu ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan proses diskritisasi. Jadi ada transformasi tipe atribut. Jadi merubah dari tipe atribut yang bukan diskrit atau yang continue dirubah menjadi bentuk diskrit. Kemudian yang langkah yang kedua atau cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan atau mengasumsikan sebuah bentuk distribusi probabilitas tertentu ya, biasanya menggunakan distribusi normal atau Gaussian. Jadi distribusi itu, perhitungan itu dipakai untuk menghitung atau mengestimasi parameter distribusi menggunakan data training. Kita lihat dulu pendekatan yang pertama, yaitu adalah pendekatan diskritisasi atau merupakan proses transformasi dari variabel continue dirubah menjadi variabel diskrit. Di sini ada dua pendekatan juga, yaitu menggunakan pendekatan equal width, jadi lebar yang sama, lebar yang equal, di mana yang dimaksud pembagian lebar yang equal itu adalah membagi ring atribut ke dalam sejumlah interval yang lebarnya sama. Jadi kalau kalian pernah belajar mengenai penghitungan frekuensi pada saat belajar statistik, di situ kalian diminta menentukan ring untuk setiap frekuensinya, misalkan, nah itu dengan lebar ring atau interval yang sama, itu yang kita gunakan. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah dengan menggunakan equal frekuensi. Nah, equal frekuensi ini jumlah, menempatkan objek dalam jumlah yang sama. Jadi jumlah isi dari setiap intervalnya itu yang kita bagi hampir sama dengan frekuensi yang hampir sama. Kalau di sini ringnya, ring dari intervalnya, kalau ini isi dari intervalnya. Kita lihat contohnya. Misalkan ada variabel dari data kita yang bentuknya adalah continue seperti ini. Jadi berupa bilangan bulat, tapi ini menunjukkan pendapatan. Ya, jadi 125, 170, 120, 95. Nah, ini kalau kita langsung proses, ini kan berarti ada banyak sekali nilai variabelnya. Ini nanti akan menyulitkan di dalam prosesnya. Jadi kamu harus menghitung satu-satu. Ya kalau nilainya hanya ini. Tapi kalau datanya ada 100 dan 100-100-nya itu mempunyai nilai income atau taxable income yang berbeda, ini akan menyulitkan di dalam menghitung probabilitasnya. Sehingga ini kita rubah dulu menjadi bentuk diskrit. Maksudnya taxable income ini kita nyatakan misalkan sebagai pendapatan yang tinggi. Jadi misalnya kita rubah ini menjadi bentuk kategori bahwa isinya itu nanti akan menjadi pendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, sekarang yang bermasalahnya adalah mana di antara taxable income ini yang nilainya tinggi, mana yang nilainya sedang, dan mana yang nilainya rendah. Nah, cara mendistribusikannya itu dengan menggunakan dua pendekatan tadi. Pendekatan yang pertama misalkan dengan menggunakan equal width, lebar yang sama. Caranya gimana? Nilai yang ada di data variabel ini, itu kita lihat ringnya. Ini ringnya itu antara 60 sampai dengan 200. 60 sampai dengan 220. Nah, 60 sampai dengan 220 ini kita bagi menjadi 3. Ini dibagi 3 ringnya maksud saya. Nah, jadi mulai dari 60 sampai dengan 220 dengan lebar yang sama. Ringnya dengan lebar yang sama. Ini sama. Berarti berapa? Berarti kan sama dengan 220 dikurangi 60 kan? Berapa itu? Ya, 160 dibagi 3. Sekitar 50
3-an kan? Ya, benar ya? Jadi lebarnya ini sekitar 53-an. Jadi anggaplah 53, berarti ini kalau ditambah 53 itu kan 113, terus ditambah 53, 166 ya. Nah ini. Nah, ini yang namanya equal width. Jadi setiap kelas, setiap kategori ini, tinggi, sedang, rendah ini dibagi dengan interval nilai yang sama. Jadi 60 sampai 113 itu adalah interval untuk nilai pendapatan yang rendah. 60 sampai 113. Kemudian sedang itu berarti 114 lah. 114 sampai 167 aja. Nah ini kan tadi 113. Kemudian yang tinggi itu berarti sisanya 168 sampai dengan 220. Ini yang dimaksud dengan diskretisasi dengan equal width. Sehingga kalau di sini nilainya 125, kita lihat di sini 125 itu masuk ke kategori yang mana? 125 itu ternyata ada di antara 114 sampai 167. Maka nilai 125 ini kita kategorikan sebagai income yang sedang. Kemudian 100 itu masuk rendah. 70 itu masuk rendah, 120 masuk sedang, dan seterusnya. Seperti ini pendekatan yang pertama. Nah, bagaimana dengan pendekatan yang kedua? Pendekatan yang kedua ini menggunakan equal frekuensi. Nah, kalau yang equal width itu range-nya yang kita samakan. Kalau equal frekuensi itu jumlah setiap kelasnya kita distribusikan dengan jumlah yang hampir sama. Sama, kita bagi misalkan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kalau ini yang kita bagi rata itu adalah jumlah datanya. Jumlah datanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Nah, 10 itu kita distribusikan ke masing-masing kelas ini dengan jumlah yang hampir sama. Berarti kalau 10 dibagi 3, itu kan sekitar 3. Nanti ada yang 4, 1. Ya. Jadi misalkan masing-masing 3. Berarti yang rendah, yang kita masukkan ke kelas rendah, itu kita ambil dari mulai yang paling kecil sampai 3 berikutnya. Jadi ini 1, 60, 1, 2, 3. Nah, ini kita masukkan sebagai kategori yang rendah. 70, 75. Kemudian yang sedang itu yang berikutnya. Yang sedang itu berarti 85, 1, 92, 3. Jadi 85, 90, dan 95. Nah, sisanya kita masukkan ke tinggi. Tinggi itu ada 100, 120, 125, dan 220. Gitu. Nah, sehingga di sini kita lihat 125. 125 itu berarti masuk ke kategori tinggi. 100 kita masukkan ke kategori tinggi. 70 kita masukkan ke kategori rendah. Nah, ini cara pendekatan yang kedua. Jadi semua variabel yang bentuknya itu adalah tipenya itu adalah continue, itu diskripsikan dulu dengan cara yang pertama. Ini cara yang pertama yaitu dengan teknik diskritisasi. Teknik yang kedua, ini kalau teknik yang kedua ini harus pakai kalkulator atau pakai alat penghitung komputasi, yaitu dengan mengestimasi probabilitas untuk masing-masing atribut continue. Nah, salah satu
estimasi probabilitas yang paling sering digunakan itu adalah dengan menggunakan distribusi Gaussian, atau Gaussian ini sama dengan distribusi normal. Kalau kalian kenal di statistik, itu ada distribusi yang seperti ini. Nah, ini yang bentuknya normal seperti ini, atau kurva normal dalam bentuk statistik ini disebut juga dengan kurva Gaussian. Di mana kurva Gaussian ini mempunyai dua variabel atau dua parameter, yaitu min itu berarti nilai tengah, dan nilai tengahnya, ya, dan varian atau standar deviasi. Standar deviasi itu menunjukkan landai dan tidaknya peak atau puncak dari kurva tersebut. Kenapa? Karena variasi atau standar deviasi ini menunjukkan rata-rata selisih setiap nilai yang ada di sekitar mu ini terhadap nilai mu, jadi jaraknya ini. Jarak data di sebelahnya min dengan jarak data min ini. Nah, ini rata-ratanya berapa? Semakin tinggi rata-rata dari selisih antara setiap nilai di dalam distribusi normal ini dengan nilai tengahnya, itu maka bentuk dari peak-nya itu semakin landai. Semakin landai. Tapi semakin kecil variannya atau semakin kecil standar deviasinya, itu bentuk peak-nya semakin tinggi, semakin sempit. Gitu. Ini sama. Mu, nah ini biasanya dia kecil. Variasinya kecil. Nah, ini di statistik saya rasa kalian sudah dijelaskan. Ya. Nah, di mana setiap kelas Y di dalam klasifikasi, itu probabilitas kelas Y untuk atribut XI itu dirumuskan sama dengan probabilitas AI. Nah, ini agak miss ya. Jadi AI, C ini adalah merujuk ke kelas. AI ini merujuk ke XI. Nah, gitu ya. Jadi menyebut ke sini dengan menyebut ke sini agak miss. Mestinya variabelnya seperti ini ya. Jadi A ini itu adalah atributnya, sedangkan C-nya ini adalah merujuk ke kelas Y. Itu sama dengan 1/2pi dari dikalikan dengan standar deviasi kuadrat dikalikan dengan, nah ini, dan ini adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen. Ya. Fungsi eksponen. E pangkat itu sama dengan fungsi eksponen. Ya. E pangkat min, jangan lupa ini ada minusnya. E pangkat min dari AI itu adalah nilai dari atribut X-nya dikurangi dengan nilai tengahnya atau min-nya dikuadratkan dibagi dengan 2 kali standar deviasi atau 2 kali varian. Nah, di mana nilai min-nya itu diestimasikan berdasarkan sampel min dari data XI. Ya, yang berada di kelas Y. Demikian juga untuk yang variannya. Kita lihat contohnya. Dan proses ini hanya dalam data tersebut, misalkan ada mengandung variabel atribut yang kontinu. Contohnya, misalkan ada data seperti ini. Nah, data set seperti ini variabelnya ada 3, yaitu refund, marital status, dan taxable income. Sedangkan targetnya itu ini, yang kelas yang terakhir ini, curang atau tidak curang. Ini merupakan variabel targetnya. Yang variabelnya itu 3 ini.
Nah, di sini 2 diantaranya adalah tipenya kategorikal, sedangkan yang 1 ini tipenya kontinu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini contohnya, kalau kita ingin menghitung berapa probabilitas taxable income 120, ya, itu tidak curang, ini berarti kan probabilitas bersyarat ya. Income sama dengan 120 sama dengan 0, ini tidak langsung kita hitung yang 120 ada 1, yang 0 ada 1, berarti 1, kemudian dibagi dengan yang 0, bukan. Kalau seperti itu kan semuanya akan mempunyai nilai probabilitas yang sama. Bukan seperti itu cara ngitungnya. Ya. Karena di sini dia tipenya kontinu, maka kita menggunakan pendekatan probabilitas yang rumus yang ini tadi.